Iblis adalah pembunbun sejak semula. Apa yang dibunbun sama iblis? Saya tanya kamu. Adakah dia mengambil pisau, pedang, set, ada nggak? Bagaimana cara iblis membunbun? Nah, itu perlu kita, ya, Roma 12 ayat 2. Ya, itu perlu kita pikirkan. Macam mana caranya iblis membunbun? Main mental. Makanya banyak orang kena mental kan. Makanya kenapa orang sakit mental. Kenapa Tuhan Yesus di dalam Matius dikatakan dia mengusir setan lalu menyembuhkan. Pasti kayak gitu. Pasti kayak gitu. Ya kan, di dalam Alkitab. Coba kalian cari. Tunggu ya. Ya kan? Iya, tipu muslihat. Nah, tipu-tipu, betul. Ayat Yesus mengusir setan dan menyembuhkan orang banyak. Matius 8 ayat 16, Markus 1 ayat 32 sampai 34, Matius 8 ayat 16, Markus 1 ayat 32 sampai 34 ini. Ya, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan. Tuh, itu di Matius. Di Markus 1 ya, menjelang malam ya, dibawalah Yesus kepada orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Itu karena yang disakiti iblis ini itu dia tidak bisa nggak ngambil gebuk-gebuk pak gitu. Bukan, jiwanya dulu. Ya, jiwanya dulu yang dia sakiti. Makanya kenapa Yesus itu selalu dikatakan, itu selalu menyembuhkan dan mengusir setan, menyembuhkan dan mengusir setan. Karena penyakit itu mulanya itu dari roh itu, mental kita itu dikenakan di situ. Makanya gini ya, narasi santet itu, kalian tahu narasi santet? Tahu nggak? Itu lebih kepada kena mental. Jadi dia bilang kayak gini nih, bentar ya. Ini, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pengkuburan menemui dia. Ini ya, dikatakan orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkan. Nih, cara kerjanya itu jiwa kamu, mental kamu. Jatuh mataku. Ya, cara kerjanya itu main di mental. Ini yang namanya pembunbunan karakter. Si roh jahat ini ya menggunakan orang lain, media orang lain dengan mengatakan apa? Dia itu kerasukan setan begini. Itu mindset kamu itu ditakuti dengan hal-hal yang mengerikan. Gitu. Cara kerja santet itu gitu. Dan ingat bahwa roh jahat itu juga punya kuasa. Beneran punya kuasa. Tetapi dikatakan di dalam Yesus apa?
kuasa yang ada di dalam dirimu itu lebih besar daripada roh jahat di udara. Maksudnya adalah kuasa Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu lebih besar. Tapi kita diperdaya sama si setan ini dengan mengatakan santetnya itu manjur, santetnya itu begini. Kak dicari Megatron, nggak kenal aku Megatron. Ya, saya sudah mengampuni semua orang-orang itu. Ya, itu jadi mindsetnya itu digituin, dirubahkan. Dengan narasi kemarin dia sakit muntah darah, padahal karena udah paru-paru. Iya, karena itu semua. Iya, jadi tersugeslah kita bahwa si setan ini lebih berkuasa. Itu, ya kan? Makanya, terus uang 25 juta gimana? Orang dikasih sama aku kok sibuk? Kok iri kali kau Metallica? Ada orang ngasih aku 25 juta, iri kau? Udah diamlah kau. Terus kayak gimana? Punya orang kok hitung-hitung duit orang. Sakit kau. Orang udah dikasih sama aku, terus kau ngapain ngitungin uang aku? Jangan kau hitung uangku. Kerja sana. Kalau kau iri, kerja. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Jadi cara kerja iblis itu kenain mental kita dulu. Gitu. Dia tuh mengatakan, nanti gini. Makanya semua orang itu udah ketakutan. Sudah ketakutan lebih dahulu, terus down dong. Bener kan? Begitu kita ketakutan, jangan ngeri kali kekuatan dia gitu. Kena mental gitu. Takut kali aku digini. Parno kan? Ya kan? Gak selera kau makan. Sakit lambung kau. Dari sakit lambung kau ngaruh ke ginjal kau. Gak bisa tidur kau. Betul kan? Gak bisa tidur kau dibilangnya. Ini anxiety bipolar disorder, entah apa aja itu. Ini penyakit mental ini dari situ, kerjanya itu dari situ. Dibikin dulu kok nggak bisa tidur, ya kan? Setan itu kerjanya gitu. Dibikin kok nggak bisa tidur, dibikin kau tuh berpikiran parno, ya kan? Berpikiran begini, berspekulasi berlebihan. Jadi sebenarnya orang yang sakit mental itu adalah orang yang nakut-nakutin orang lain. Karena gini, kalau kita lihat ya, dari cara iblis bekerja membunbun Adam dan Hawa, ya kan? Ini kan dia kan membunbun kan, dengan menarasikan narasi kebencian, betul kan? Dia kan ngenain mental si Adam dan Hawa toh. Dia main di psikologi. Nah, main di psikologi artinya main di ranah roh, betul nggak? Karena iblis itu makhluk roh. Iblis itu makhluk roh nggak? Aku tanya 256 orang sini. Iblis itu makhluk roh nggak? Makanya dia nggak datang ngambil parang si Adam dan Hawa. Kenapa? Karena dia makhluk roh. Cara mainnya di roh itu. Coba kau bergulat dengan setan, mana bisa? Gimana kau? Coba kau, gimana caranya? Iya, karena dia dipakai, dia yang disakiti, yang dimatikan dari Adam dan Hawa itu rohnya dulu, jiwanya dulu. Kenapa? Karena iblis itu memang sakit jiwa. Karena iblis itu adalah roh yang sakit. Dia sakit, makanya dia bisa menyakiti. Ini psikologi yang tadi malam aku bilang. Seseorang yang bisa menyakiti dengan kata-kata karena dia sebelumnya sudah disakiti dengan kata-kata.
Cara mengenalinya tuh gitu. Cara mengenalinya gitu. Makanya iblis itu jatuh ke dalam dosa dari dirinya sendiri kan. Iya kan? Bagaimana Yakub bergulat di Betel? Tuhan itu menjelma jadi manusia. Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada Yakub, makanya dia bergulat dengan Yakub. Dia itu mengambil rupa manusia. Itu sama di dalam ini Kejadian 18. Ya, 3 orang yang disaksikan si Abraham itu Tuhan. Dari ketiganya itu 1 Tuhan 2 malaikat. Karena Allah itu selalu datang dengan malaikat-malaikat. Sama seperti ketika Roh Kudus akan turun atasmu, minta persetujuan dulu. Malaikat itu ngomong sama Maria, ada Tuhan di situ. Sama seperti di dalam Alkitab bahwa Taurat diberikan oleh malaikat-malaikat. Di ayat lain, Taurat itu diberikan langsung oleh Tuhan. Artinya apa? Ketika kedatangan Tuhan, itu ada malaikat di situ. Makanya kita ketika meminta malaikat-malaikat itu melindungi kita, artinya kita meminta Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Makanya kita selalu berdoa kepada malaikat. Sebab di mana ada Tuhan, di situ ada malaikat. Gitu, ya. Oke, kita bicara lagi tentang iblis tadi. Iblis itu dia tersakiti oleh rohnya sendiri karena dia makhluk roh. Ya kan? Makanya cara kerja iblis itu seperti itu. Mainnya di mental. Itu sebabnya tadi aku tunjukkan di Markus 5 ayat 1 sampai 7 tadi. Iblis itu menyakiti manusia dengan membuatnya kerasukan. Makanya kenapa Yesus itu selalu menyembuhkan dengan mengusir setan. Inilah yang menjadi dasar adanya sakramen. Apa? Kalau di Protestan bilangnya apa? Apa namanya kalian? Kalau istilahnya, kalau kami namanya sakramen perminyakan, karena itu roh diberikan Roh Kudus, diurapi, ya dengan minyak urapan. Doa pelepasan itu sakramen. Makanya sakramen itu ada 7. Pertama baptisan, lalu krisma, ekaristi, ini pengurapan tadi. Kalau kalian bilangnya pelepasan, itu dengan minyak. Itu ya. Sakramen keimamatan, perkawinan, sama apa tadi? Tunggu bentar. Sakramen baptisan, krisma, perjamuan, ya, perminyakan, keimamatan, perkawinan, sama satu lagi apa? Pengakuan dosa. Itu sakramen itu. 7 sakramen. Pengakuan dosa itu bagian dari sakramen. Gitu ya. Urutannya gini nih. Baptisan, krisma, pengakuan dosa, baru ekaristi. Gitu. Kematian nggak sakramen, sayang. Gereja semua gereja itu Kak Yesi. Sebenarnya bukan gereja Katolik aja, itu harusnya semua gereja. Ini ya. Kematian ini bukan sakramen. Kenapa? Dalam Yesus nggak ada kematian, sayang. Karena sakramen dari kata misteri, artinya kita mengikat perjanjian dengan Allah. Masa kamu mengikat perjanjian dengan Allah dalam kematianmu? Oh my God. Makanya kematian itu bukan sakramen. Tidak ada kematian di dalam Yesus. Nggak ada. Aku sudah melewati 4 sakramen. Iya, pasti itu. Pasti kebanyakan tuh kayak gitu. Baptisan, krisma, pengakuan dosa, sama ekaristi. Atau kamu nggak pengakuan dosa, tapi perkawinan. Nah itu ya, yang nggak semua orang menerima sakramen keimamatan. Nah, kenapa ada sakramen perminyakan? Jadi, kalau ada orang sakit, orang Kristen tuh biasanya lazimnya apa? Mengolesinya minyak urapan lalu mendoakannya. Belum kawin, berarti pengakuan dosa. Gitu. Ya. Tobat. Bukan tobat sih sebenarnya, pengurapan, perminyakan namanya Kak Poni. Perminyakan. Ya. Makanya kenapa Yesus itu gitu, menyembuhkan dan
mengurapi mereka, mengusir setan itu dengan cara dioleskan minyak urapan. Nah, ini tradisi inilah yang diambil sama si RT sebelah. Cuman mereka nggak pakai minyak. Tahu nggak kenapa pakai air? Tahu nggak kenapa medianya air? Roh Kudus itu adalah air. Roh Kudus itu adalah air hidup. Gitu. Makanya manusia itu bisa hidup dengan air. Iblis ini memang sikit-sikit gitu memang. Disembur. Aku nggak tahu ini dapat dari mana nih, kok bisa-bisanya disembur. Tahu nggak kenapa, dari mana narasi disembur itu? Karena gini, ini pun niru juga ya. Karena si orang yang melakukan ini dianggap lebih suci, makanya langsung gitu, langsung dari dirinya. Tahu nggak kenapa disembur? Kalian tahu waktu Yesus membuat mata pakai apa? Pakai apa? Ini niru, udah aku bilang ini niru, selalu meniru. Pakai air ludah, liur gigi kamu. Ya liur kayak seolah-olah yang di sini gitu. Pakai air ludah. Dia ambil tanah, terus dia pakai gitu kan. Baru dibikin. Setan ini pun gitu. Ambilnya minum. Katanya. Dia kira si setan ini ya, dia ini kan mau mempertontonkan hal yang palsu. Dia itu mau sama seperti Allah. Karena Yesus itu adalah Allah, iblis ini selalu meniru stylenya Tuhan Yesus. Dari situ makanya mereka ada narasi disembur-sembur. Kalian tahu kenapa? Karena iblis itu baca Alkitab. Iblis juga baca Alkitab. Waktu Tuhan Yesus dicobai, bawa ayat nggak itu? Bawa ayat kan iblis itu kan? Ada tertulis. Perang ayat dia. Iya, memang kan udah dibilang. Kenapa iblis jatuh ke dalam dosa? Ini jelas sekali. Dia ingin menyamai Allah. Jadi bawa kemenyan. Iya kan? Dukun-dukun itu seperti itu kan? Kasih kemenyan. Itu dikasih persembahan untuk iblis. Karena Tuhan juga kayak gitu. Yesus dikasih apa? Sama orang Majus. Dibawain hadiah apa? Kemenyan. Iblis ini pun pengen kayak Yesus, dibawain kemenyan. Minyak. Mur bukan mur. Mur itu minyak wangi. Nah, itu iblis juga pengen dibawain kemenyan. Makanya kan orang Kristen itu pakai dupa kan. Nah, ini ayatnya nih, Yesaya. Ini jelas sekali kalau kita tahu penyebab iblis itu jatuh. Ya. Dia udah di atas tapi dia nggak sadar dia di atas, si malaikat ini. Ini kan aku bilang tadi kan. Karena iblis ini nggak tahu kodratnya. Kita pun, makanya kita ini justru dari bawah dinaikkan karena kita nggak tahu kodrat kita, jatuh lagi. Nih balik lagi nanti ke kodrat nih. Nih. Ya. Ini akibat si iblis pun awalnya memang nggak tahu kodratnya dia. Nih. Ya. Nih ya kan, ke dunia orang mati. Nah, cacing-cacing sebagai selimutmu, ini orang mati nih. Wah, engkau sudah jatuh, putra fajar dipecahkan, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, apa dikatakan? Aku hendak naik ke langit. Pertanyaan aku, emangnya malaikat ini di mana? Ini di dalam hatinya, di dalam rohnya, karena dia makhluk roh.
Kenapa dia mengatakan, aku hendak, kata si iblis itu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku. Dia hendak naik di langit, padahal dia udah di langit. Ya, iya kan? Naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak apa? Menyamai. Ini. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, padahal dia udah di situ. Hendak menyamai yang maha tinggi. Ini asal mulanya. Makanya kenapa semua ya agama-agama setan itu niru-niru Tuhan Yesus. Udah, dia pengen sama, makanya dukun itu katanya. Karena apa? Udah ditengoknya, baru Yesus lah yang menggunakan media air ludah untuk melakukan mujizat. Makanya disembur-sembur. Agama setan apa? Jangan nanya setan lah sama aku. Nah, kenapa dia itu merasuki mental kita, pikiran kita? Itu berarti Tuhan yang kau maksud naik ke surga berarti iblis, bukan. Bukan. Iblis itu sudah di langit, tapi dia tidak menyadari kodratnya, pengen lebih tinggi lagi, ya kan? Bukannya tinggi malah jatuh. Iya, jadi ciri-ciri iblis ini ya selalu ngikutin Tuhan, meniru. Ya, jadi kalian boleh cek kira-kira siapa yang suka niru-niru. Iya, itu memang kerjaan iblis ini niru-niru, sayang. Baru tahu kau? Karena dia hendak menyamai Allah, makanya dia bawa kemenyan. Coba lihat orang-orang yang dukun-dukun itu. Apa yang dilakukan? Coba, apa yang dilakukan dukun-dukun itu? Ya kan? Betul nggak? Yang dilakukan dukun-dukun itu bawa-bawa kemenyan, sembur-sembur pakai air, ya kan? Itu karena sebelumnya Allah itu juga didupai. Ini yang dinamakan Allah KW. Minta sajen, minta kurban kan, minta persembahan kan, betul nggak? Mereka tuh selalu minta kurban, bawa ayam katanya. Baca biskota. Iya, jadi dia harus bawa tumbal, bawa ini. Kenapa? Karena udah niru. Semua itu meniru. Bawa ayam yang hitam semua, ya, yang kolornya hitam. Bawa persembahan, intinya itu. Bawa persembahan. Makanya aku bilang, kenapa harus bawa ayam hitam? Ya, kalau di dalam Alkitab dikatakan apa? Burung tekukur, betul gak? Burung tekukur. Dicarinya lah yang KW. KW selalu identik dengan KW. Makanya dikatakan Allah berhala. Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Gitu. Jadi sejak semula itu adalah kurban persembahan untuk Allah. Tapi si iblis ini meniru. Begitu. Makanya kita tuh harus jeli-jeli ya, melihat pengajaran-pengajaran sekarang ini. Gitu. Mereka yang meniru kita dituduh meniru mereka. Itu tadi kan si iblis yang sama si Hawa tadi, apa? Dia malah menawarkan sesuatu yang sudah dimiliki manusia. Betul kan? Dia menawarkan apa? Sekali-kali kalau kau makan itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya kan? Dan dengan apa dia mencobanya? Makanan. Dia mencobanya dengan makanan. Sama seperti iblis ketika dicobai iblis, sama seperti Yesus dicobai iblis, apa yang ditawarkan?
yang dicobai si iblis itu kepada Yesus? Apa? Makanan juga kan? Bukan sebelum kekayaan dunia, bukan. Yang kedua, makan dulu, bikin ubah batu menjadi roti. Kenapa iblis meminta itu? Karena iblis mengira manusia itu hanya takluk kepada makanan. Gitu, ya kan? Si Adam dan Hawa juga diuji Allah dengan tunggu. Adam dan Hawa diuji Allah dengan makanan kan? Betul kan? Diuji dengan makanan kan sama Allah. Iblis juga menguji Yesus yang adalah Allah dengan mengubah batu jadi makanan. Sama kan? Niru-niru memang ala-ala KW ini. Ala-ala KW itu kayak gitu. Pasti ajarannya seperti itu. Suka kali niru-niru. Setelah batu jadi itu, ya. Tapi Tuhan Yesus nggak mau. Kenapa? Ya, Bunda, batu hitam bisa ubah jadi roti nggak? Itu pencobaan dari iblis itu. Setelah itu, apalagi yang ditawarkannya? Ini masih sama ini. Kalau kamu sujud menyembah aku, akan kuberikan kemegahan dunia. Idi, ketawa Tuhan Yesus. Bejir, ini punya gue, cok. Kekayaan dunia, betul ya. Makanya jangan minta kekayaan sama Tuhan, sayang. Nah, makanya jangan kau minta, Tuhan Yesus aku mau kaya. Mintalah sama iblis. Makanya ada ilah-ilah palsu alias iblis menawarkan apa kepada manusia. Dikiranya kan Yesus ini manusia biasa-biasa aja gitu kan. Nah, tahu nggak apa yang ditawarkan iblis kepada manusia? Apa yang ditawarkannya? Kemegahan dunia. Itu. Apa yang dilakukan orang-orang di dunia yang megah itu? Ya, apa yang ditawarkannya? Ngewong. Harta berlimpah. Yang ditawarkan dunia ini sekarang apa? Itu kan bawah perut sama perut. Nah, itu harta tahta parjaha. Iya, harta tahta parjaha. Tuh, kesenangan ese-ese. Itulah. Itu dari dulu yang ditawarkan setan, iblis itu. Iya kan? Mana ada yang lain? Nah, jadi kalau kamu pun sudah tahu, ya, kalau kamu pun sudah tahu ini, jangan kamu ikuti ajaran yang mengajarkan, ya, yang menawarkan, bukan mengajarkan, yang menawarkan harta tahta farjaha. Itulah. Udah sah. Ya, parjaha itu apa, Kak? Nah, tanya yang tahu-tahu aja. Bun, waktu iblis 3 kali cobain Tuhan Yesus, dia tahu anak Allah atau masih ngira-ngira? Dia menghina. Ya kan? Oh ya, yang satu lagi, jatuhkan tubuhmu, nanti kamu akan diangkat atau ditopang sama malaikat-malaikat supaya tumitmu tidak terantuk kepada batu. Nah, itu. Kamu itu diuji balistik.
Kamu itu diuji untuk apa? Untuk ini kan, untuk menjatuhkan dirimu, terus kamu bakalan ada malaikat. Artinya apa? Sombong. Kuat nih gue, gitu kan? Bener gak? Iblis itu mau menguji seberapa kuat kamu. Makanya kau jangan minta-minta kesabaran. Kau nguji kekuatanmu namanya itu. Gitu. Jadi ini bang, tadi aku udah jelasin ya, ketika Yesus dicobai sama iblis 3 kali, di situ iblis tahu dia anak Allah, tetapi kenapa dia mencobai anak Allah? Kenapa dia mencobai anak Allah? Karena dia ingin menghina Tuhan Yesus.